Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Yesaya pertama ayat yang 10 hingga ayatnya yang ke-17. Yesaya pertama ayat 10 hingga ke-17. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, maka saya akan membaca untuk kita sekalian. Mari kita menyimak di dalam hati. Demikianlah sabda Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menangadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan berjuang melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak hal di dalam dunia ini. Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu sudah baik, apa yang kita lakukan itu sudah bagus. Ternyata bagi orang lain itu justru tidak ada harganya, justru tidak baik dan tidak ada nilainya. Salah satu kasih Tuhan ketika kita beribadah bersama-sama, di mana ibadah keluarga, di tempat kami di Lumajang, tiap akhir bulan kita ibadah keluarga seperti sekarang, habis ibadah itu kita ramah tamah makan bersama. Nah, ketika saat makan kumpul begitu, sebelum makan ada seorang bapak itu membantu pengurus itu untuk menghitung uang persembahan itu. Lalu setelah dia hitung, pegang uang, itu persembahan, lalu ia masuk ke ruang makan. Dan ia makan, kita ngobrol bersitu rame-rame. Saya saat itu sudah punya makanan, sudah ada lauk. Lalu si bapak itu ngambil lauk beserta dengan kerupuk dengan tangannya Bapak Ibu. Sambil dia tersenyum dan berkata kepada saya, Loso Herman, ayo lauknya jangan sedikit, dipegang pakai tangan lalu dicemplungkan di atas piringnya. Bagi dia itu adalah bentuk perhatian Bapak Ibu. Bagi dia, baik, betul Bapak Ibu. Bagi dia itu sudah sangat terbaik. Tapi di dalam hati saya, kok saya itu jijik Bapak Ibu. Karena saya baru melihat dia pegang uang dengan tangannya, di mana uang itu bagi saya sudah berpindah dari satu tangan ke tangan, kita tidak tahu dari mana, lalu pegang makan, cemplung di atas piring kita. Dan bagi saya itu, saya katakan terima kasih. Tapi saya berdiri, lalu saya ambil kerupuk dan lauk itu, saya buang Bapak. Mungkin saya itu terkesannya, wah sok-sokan. Tapi bagi saya, sepertinya aduh kok enggak enak rasanya makan. Ada begitu banyak di dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Bahwa kita merasa sudah melakukan yang terbaik, tetapi bagi orang lain belum tentu itu baik. Bagi kita itu sudah the best, tetapi justru mungkin itu tidak baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Israel. Di dalam kehidupan rohani,
mereka beribadah kepada Tuhan. Di mana ketika itu mereka, bagi orang Israel, mereka sudah melakukan yang terbaik. Mereka beribadah merupakan ibadah yang jempolan. Kenapa saya katakan bahwa ibadah mereka adalah ibadah yang jempolan? Karena dikatakan bahwa di dalam ayat yang 11 bahwa mereka ketika beribadah, mereka itu memberikan persembahan yang terbaik, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa persembahan di dalam ayat 11 itu adalah korbanmu yang banyak sekali. Jadi ketika mereka datang ke bait Allah itu, mereka itu membawa korban yang sangat melimpah. Bukan korban yang sedikit. Bukan jumlah yang kecil. Bukan jumlah yang terpaksa, tidak. Dikatakan banyak sekali korban yang mereka bawa. Dan bukan hanya berbicara kuantitas, jumlahnya yang begitu banyak. Tetapi secara kualitas, korban ini adalah korban yang berkualitas baik. Kenapa? Karena di dalam Taurat dikatakan bahwa bagi yang punya hendaklah membawa korban berupa sapi atau domba jantan. Tetapi bagi yang tidak punya, maka hendaklah membawa burung tekukur. Nah, di bagian ini dikatakan di dalam ayat yang sama, di dalam ayat 11, bahwa mereka tidak bawa burung tekukur, tetapi mereka bawa sapi jantan. Mereka bawa domba jantan. Ini menunjukkan bahwa persembahan yang mereka bawa dalam standar Taurat itu adalah kualitas yang tinggi. Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka ini adalah tipe umat ketika memberi, bukanlah umat yang medit Bapak Ibu. Bukanlah umat yang sulit untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Allah melalui bait sucinya. Jikalau mereka mungkin hidup di era modern ini, maka mereka adalah tipe-tipe jemaat. Ketika ada pengumuman program sebuah gereja, taruhlah contoh seperti saat ini di dalam warta yang saya baca, bahwa gereja ini akan melakukan renovasi untuk bagian depan. Ketika diumumkan, maka dalam waktu yang sekejap, maka dana yang dibutuhkan akan segera terkumpul. Tidak perlu diumumkan sampai berbulan-bulan. Mereka adalah tipe jemaat yang demikian, Bapak. Karena melihat dari kuantitas persembahan mereka sangat banyak dikatakan di dalam ayat 11a. Dan dari segi kualitas, bukan hanya jumlahnya banyak, tetapi mereka membawa korban yang terbaik. Sehingga mereka berpikir, umat Israel ini berpikir, ketika saya datang ke bait Allah, kami sudah memberikan persembahan yang banyak dan yang terbaik. Maka ibadahku pasti menyenangkan Tuhan. Itu ada di dalam benak mereka. Selain itu Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang membuat umat ini merasa yakin bahwa ibadah mereka sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mereka berkata bahwa mereka adalah tipe-tipe umat yang rajin beribadah. Dikatakan di dalam ayat ke-13, dikatakan bahwa mereka itu merayakan bulan baru. Mereka dikatakan merayakan pertemuan-pertemuan yang tetap. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka ini adalah orang-orang yang suka melakukan perayaan-perayaan khusus di bait Allah. Ini tentu Bapak Ibu adalah tipe umat yang memiliki dedikasi. Kenapa? Tidaklah mudah untuk melakukan event-event di bait Allah. Bayangkan Bapak Ibu, jikalau di gereja kita diadakan event Natal, Paskah, ulang tahun, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak konsentrasi yang dibutuhkan. Ada begitu banyak tenaga yang dicurahkan. Tetapi dikatakan bahwa orang ini, bahwa mereka
adalah tipe jemaat yang mudah dikonsolidasi, yang mudah digerakkan. Dan mereka semua bahu-membahu untuk mensukseskan seluruh event-event di bait Allah itu. Tidak hanya berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Bukan hanya mereka antusias untuk menggalakkan event-event di dalam bait Allah. Tetapi mereka itu sangat rajin di dalam beribadah. Dikatakan di sana bahkan mereka rajin untuk merayakan Sabat. Sabat bagi orang Yahudi hampir sama dengan kita orang Kristen, di mana kita berkumpul bersama-sama satu kali dalam satu minggu. Dan mereka dikatakan antusias. Mereka bukanlah tipe-tipe jemaat umat di mana mereka harus dikunjungi imamnya baru datang ke gereja. Harus diperhatikan imamnya baru hadir di gereja. Mereka bukan seperti itu. Mereka bukan tipe-tipe jemaat di era modern ini. Sakit hati kepada si A, tidak gereja. Tunggu dibusukin majelisnya, dibusukin pengurus komisinya, dibusukin gembalanya, hamba Tuhannya, baru datang ke gereja. Mereka bukan tipe seperti itu. Dikatakan bahwa mereka hadir setiap saat, setiap Sabat di dalam bait Allah. Mereka tidak absen, tidak bolos. Sehingga mereka menepukkan dada dan berkata, pasti Tuhan sayang padaku. Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan memberkati rumah tangga kami. Tuhan berkenan kepada kami. Karena untuk event bait Allah, kami semua bergerak bersama-sama. Untuk Sabat, kami tidak pernah bolos-bolosan. Kami setia di dalam ibadah-ibadah kami kepada Tuhan. Tuhan pasti akan berkenan kepada kami. Dan yang terakhir Bapak Ibu kasih Tuhan, apalagi yang membuat mereka merasa sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bahwa mereka memiliki sikap yang takut dan gentar ketika masuk di dalam rumah Tuhan. Ketika mereka sudah datang di dalam bait Allah. Mereka itu punya sikap takut dan gentar. Di mana dikatakan di dalam ayat yang ke-15. Ketika mereka berdoa. Mereka memfokuskan diri mereka. Dengan menengadahkan tangannya ke sorga, ke langit. Itu menunjukkan bahwa mereka itu fokus menghormati hadirat Allah di dalam bait Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka bukanlah tipe umat yang ketika datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan, tidak memiliki sikap hormat kepada Tuhan, tidak memiliki rasa gentar di hadapan Tuhan. Mereka bukanlah tipe-tipe jemaat yang modern seperti sekarang. Ketika banyak orang Kristen datang ke dalam gereja, tidak gentar kepada Allah. Tidak takut kepada Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan, di mana seluruh orang bernyanyi, tetapi dia asik main HP, dia baca situs-situs, dia baca WA, bahkan Bapak Ibu, banyak orang Kristen di masa sekarang saat sedang beribadah, orang sedang beribadah tetapi dia main game di dalam gereja Bapak Ibu. Mereka bukan tipe yang demikian. Tetapi mereka adalah tipe yang memiliki sikap hormat, takut ketika beribadah kepada Tuhan. Mereka takut sekali. Mereka fokus. Sampai dikatakan di dalam ayat 15, engkau menengadahkan tanganmu ketika engkau berdoa kepada aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, ada 3 hal ini yang mereka lakukan selama mereka beribadah. Mereka pikir sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mereka mengira bahwa Tuhan disenangkan melalui ibadah mereka. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, sungguh miris ketika kita tadi membaca apa yang menjadi respon Tuhan ketika melihat mereka beribadah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-13, dikatakan, walaupun engkau melakukan berbagai banyak hal di dalam rumah bait Allah,
Tetapi di dalam ayat 13b dikatakan, bau-bau yang engkau lakukan adalah kejijikan bagiku. Dan dikatakan di dalam ayat yang 14, aku benci melihatmu. Aku menjadi benci dan itu menjadi beban bagiku. Dan aku ingin memuntahkan engkau. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ini adalah sebuah perenungan yang penting bagi kita sekalian. Ada banyak orang Kristen yang hidup di era sekarang ini. Melakukan dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Israel kuno. Di mana kita berpikir kita sudah melakukan banyak hal bagi Allah. Kita sudah melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun. Kita sudah berkorban mendukung pekerjaan Tuhan. Kita berpikir bahwa kita sudah setia beribadah. Tetapi pernahkah kita berpikir, berintrospeksi, merenung sejenak, apakah jangan-jangan yang kita lakukan adalah sebuah kejijikan di mata Tuhan. Tuhan benci melihat hidup kita. Tuhan tidak ingin memberkati. Tuhan tidak ingin berelasi dengan kita. Pernah tidak berpikir demikian? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan Tuhan katakan kepada Israel, aku jijik dengan apa yang kau lakukan. Aku membencimu. Saat engkau berdoa, aku tidak mau dengar. Dan aku tidak mau memalingkan wajahku kepadamu. Aku tidak berkenan berelasi dengan. Menjadi sebuah pertanyaan yang penting bagi kita. Kenapa Tuhan bersikap demikian? Padahal secara manusiawi, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh orang Israel, sudahlah sangat baik. Sangat baik. Mungkin yang dilakukannya itu lebih baik dari yang kita lakukan. Apakah kita seperti orang Israel memberikan persembahan banyak-banyak dan berkualitas tinggi? Apakah kita seperti orang Israel? Ketika mereka beribadah, seluruh event-event gereja kita dukung, kita bergerak bersama, kita hadiri, dan tidak absen setiap Sabat. Apakah kita lebih baik dari orang Israel? Ketika kita beribadah, datang ke rumah Tuhan, memiliki sikap hormat gentar. Apakah kita lebih baik dari mereka? Mungkin kita tidak lebih baik dari mereka. Satu pertanyaan yang paling penting. Mengapa Tuhan menolak mereka? Mengapa Tuhan mengabaikan mereka? Mengapa Allah memalingkan wajahnya dari umat yang begitu setia beribadah kepadanya? Kenapa? Ada apa? Apa yang telah mereka lakukan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kesalahan utama bagi orang Israel. Ketika mereka salah memahami apa esensi dari ibadah. Bagi orang Israel, ibadah itu adalah sebuah relasi yang dilakukan secara ritual di dalam bait Allah. Itulah yang mereka pahami. Bagi mereka, ibadah itu adalah datang ke bait Allah. Sikapnya hormat, tidak ngobrol kiri kanan. Dan saat imam memimpin mereka untuk menyanyikan pujian-pujian mazmur. Dan mereka harus bernyanyi dengan gegap gempita. Saat imam membacakan firman Allah, maka mereka harus dengar dengan baik tanpa bersuara. Bagi mereka, ibadah adalah sebuah ritual yang dilakukan di dalam bait Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jikalau kita memiliki pemahaman yang sama seperti orang Israel, maka ibadah kita adalah kejijikan di mata Tuhan. Jangan sampai kita berpikir bahwa ibadah itu adalah ritual yang dilakukan di dalam gereja. Di mana kita datang ke gereja, kita bertepuk tangan, memuji Tuhan, mengangkat tangan kita, lalu memberikan persembahan dan kita katakan, that's all, itulah ibadah. Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Bukan itu ibadah. Ibadah di dalam gereja betul ibadah, tetapi itu adalah puncak dari seluruh ibadah. Kenapa? Karena saat kita datang ke gereja, kita memuji Tuhan. Kita itu mengikrarkan bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu. Dan kita dengar firman Tuhan, tanpa firman Allah hidup kita liar. Lalu kita memberikan persembahan. Kita berpikir bahwa ini adalah apa yang Tuhan berikan. Tanpa Tuhan berikan persembahan, maka saya tidak bisa mempersembahkan persembahan apa-apa. Itu adalah puncak dari seluruh ibadah. Lalu sebenarnya apa arti ibadah? Bapak Ibu, ibadah dari satu kata Ibrani yaitu avad. Avad itu berkembang kembali menjadi abodah. Abodah lalu berkembang kembali diambil di dalam bahasa Indonesia menjadi ibadah. Afat, abodah, ibadah. Kata afat ini sejatinya memiliki pengertian yaitu bekerja Bapak Ibu. Bekerja. Sehingga orang-orang zaman dulu memahami bahwa ibadah adalah segala sesuatu yang engkau kerjakan. Ketika engkau bekerja, apapun yang engkau kerjakan, seharusnya itu menjadi ibadahmu kepada Tuhan. Itulah ibadah. Totalitas hidup kita bukankah hidup kita ini mengerjakan segala sesuatu. Sehingga ibadah itu adalah segala sesuatu yang kita kerjakan. Totalitas hidup kita adalah ibadah Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan menempatkan kita di dalam rumah tangga kita, kita bekerja untuk mengusahakan rumah tangga kita, maka saat itu kita sedang beribadah. Ketika engkau berumah tangga, maka rumah tanggamu itu adalah mimbarmu. Di mana engkau sedang beribadah, melayani Tuhan. Apa fungsi dari mimbar ini Bapak Ibu? Fungsi dari mimbar ini yaitu untuk mendemonstrasikan, menyuarakan kasih Allah, menyuarakan kebenaran Allah, menyuarakan kerajaan surga bagi umatnya. Dan ketika dikatakan engkau sedang beribadah, mengerjakan rumah tanggamu, agar rumah tanggamu harmonis, maka rumah tangga itu harus menjadi mimbarmu. Di mana rumah tangga itu harus engkau suarakan kebenaran. Demonstrasikan kasih Kristus, kasih Bapa, pekerjaan-pekerjaan roh yang telah dikerjakan di dalam hidupmu. Dan itulah harus engkau demonstrasikan. Tanpa itu Bapak Ibu, maka ibadah kita akan menjadi ibadah yang sia-sia. Dan itulah kesalahan yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka berpikir bahwa ibadah itu hanya sebuah ritual. Itulah sebabnya Bapak Ibu kasih Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang ke-17, dikatakan Tuhan menghardik mereka. Kalian begitu hebat di dalam rumah Allah. Kalian memberikan persembahan yang terbaik. Bersungguh-sungguh berdoa. Tetapi karena kalian lihat di dalam ayat ke-17, dikatakan kalian itu tidak menegakkan keadilan. Kalian itu tidak memperhatikan anak-anak yatim dan tidak memperjuangkan janda-janda. Ini berbicara tentang relasi sehari-hari mereka di dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita hidup di tengah-tengah dunia selama 6 hari. Kita itu sedang beribadah. Berelasi di tengah-tengah dunia, kita sedang beribadah. Di mana saat kita beribadah, kita itu melayani Tuhan. Mengambil mimbar kita dan kita menyuarakan kebenaran Allah. Akan menjadi sebuah sia-sia Bapak Ibu. Ketika engkau begitu sungguh-sungguh datang beribadah ke gereja. Tetapi ketika Tuhan menempatkanmu di tengah rumah tangga untuk beribadah. Tetapi justru di dalam rumah tangga penuh dengan kepahitan. Penuh dengan pertengkaran. Tidak ada pengampunan antara suami dengan istri, mengeluarkan kata-kata yang saling menjatuhkan. Kata-kata yang tidak membangun. Kata-kata yang menyakitkan. Engkau tidak gunakan lagi mimbarmu di dalam rumah tanggamu untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah keluargamu. Lalu engkau datang kepada Tuhan
dan berlaga, engkau sedang beribadah di tempat ini. Tuhan katakan, aku jijik melihat tingkah lakumu yang demikian. Di sini engkau kelihatan begitu rohani, tetapi di rumah tanggamu, engkau tidak pernah gunakan mimbarmu untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan. Engkau tidak pernah mengasihi istrimu. Engkau tidak sungguh-sungguh menyayangi suamimu. Engkau menelantarkan anak-anakmu. Tetapi engkau di gereja ini dikenal sebagai pelayan, sebagai aktivis, sebagai orang yang terus datang kepada Tuhan. Tetapi sejatinya di dalam rumah engkau tidak pernah beribadah. Bahkan juga ketika engkau berada di tempat pekerjaanmu. Bapak Ibu kasih Tuhan, ingatlah bahwa ibadah itu adalah bekerja. Apapun yang engkau kerjakan, dan Paulus katakan segala sesuatu yang engkau lakukan, maka pikirkanlah dan anggaplah engkau sedang melakukan itu bagi Tuhan. Itulah latria Bapak Ibu, itu ibadah. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana kita menyikapi ibadah? Apakah engkau sedang berpikir bahwa ibadah hanya datang kepada Tuhan di sore hari? Seharusnya tidak. Kalau itu yang engkau pikirkan, maka Tuhan berkata kepada kita semua di sore hari ini, aku jijik kepada ibadah. Ibadah yang sesungguhnya, yaitu ketika engkau kuutus ke tengah dunia, bawalah mimbar ini dan suarakanlah kebenaran Allah. Nyatakanlah kasih Allah yang menyakitimu, ampuni karena engkau sedang beribadah kepada Tuhan. Yang membuat engkau jengkel, maafkan. Yang sungguh-sungguh membuat engkau tidak terima dengan perlakuannya, terima kekurangannya. Karena engkau sedang beribadah kepada Tuhan. Dengan sikap dan hormat di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau bekerja dimanapun Bapak Ibu. Mungkin engkau bekerja, mungkin di toko, engkau punya toko. Lalu anggaplah para karyawan-karyawan itu adalah domba-dombamu. Engkau seperti seorang gembala. Siapa engkau pandang mereka? Jika engkau adalah memikirkan bahwa engkau sedang beribadah, maka engkau berpikir bahwa mereka adalah domba-domba yang harus digembalakan. Tetapi ketika engkau tidak berpikir engkau sedang beribadah, maka kita seperti yang dikatakan Yehezkiel, bahwa kita seperti gembala yang jahat, menganggap mereka sapi perah yang terus diperas sampai kering, dan hanya kita yang mengalami kegemukan. Jangan sampai Bapak Ibu, makananmu berlimpah-limpah. Makananmu itu tumpah ruah sampai terbuang. Tetapi saudaramu berkekurangan. Saudaramu tidak bisa makan. Saudaramu menjerit-jerit. Tetapi engkau berkelimpahan. Itulah yang dialami oleh orang Israel. Mereka membawa sapi yang gemuk-gemuk. Karena mereka punya begitu melimpah. Tetapi mereka punya saudara yang janda. Mereka punya saudara yang yatim. Mereka abaikan. Lalu Tuhan katakan, untuk apa engkau datang ke rumahku membawa makanan yang berlimpah. Sementara di samping rumahmu, saudaramu ada yang janda, ada yang yatim. Engkau tidak sedang beribadah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ibadah yang sejati adalah ketika engkau melakukan segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Engkau berpikir bahwa engkau sedang berhadapan dengan Tuhan. Engkau memperlakukan istrimu dengan penuh hormat karena engkau sedang beribadah kepada Tuhan. Ketika engkau memperlakukan sesama teman-teman segerejamu, engkau sedang beribadah karena engkau melihat Tuhan hadir di sana. Engkau akan punya sikap hormat, dan ketika kita sudah melakukan itu, disitulah kita sedang beribadah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, tema di sore hari ini dikatakan bukan rutinitas biasa. Ibadah itu bukanlah sebuah rutinitas ritual yang setiap satu kali seminggu kita lakukan. Datang ke gereja, memuji Tuhan, dengar firman, berikan persembahan. Itu ritual. Tetapi ibadah yang sesungguhnya, ketika kita dilepaskan, diutus Allah ke tengah-tengah dunia ini. Kita melakukan banyak hal, bekerja, kita afat, kita bekerja, abodah. Dan kita berpikir bahwa kita sedang melayani Tuhan.
Bagaimana sikap kita melayani Tuhan ketika kita sedang bekerja? Kalau engkau punya sikap takut dan gentar, maka disitulah berkat-berkat Allah dicurahkan bagi kehidupan keluarga yang senantiasa setia beribadah kepada Tuhan. Engkau akan diberkati Tuhan. Anak-anakmu akan dipelihara Tuhan ketika engkau melakukan segala sesuatu sambil memikirkan bahwa yang kulakukan ini untuk Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat menikmati beribadah. Dan mari kita memperbarui konsep kita beribadah di dalam Tuhan. Agar kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Mari kita tunduk diri, kita berdoa.